Benteng Van der Wijk ya mulai dikuasai oleh Belanda itu sejak berakhirnya Perang Jawa atau Perang Diponegoro yang berlangsung selama 1825 sampai 1830. Nah, setelah Pangeran Diponegoro berhasil dikalahkan, maka Belanda bisa menguasai Kebumen keseluruhan, termasuk salah satunya adalah benteng lokasi yang menjadi benteng Van der Wijk. Masa atau suasana wilayah yang menjadi benteng Van der Wijk sebelum menjadi benteng, kalau kita lihat dari sisi latar sejarah yang ada pada Perang Diponegoro, tentunya itu merupakan suatu kawasan yang banyak hutan-hutan di situ. Karena perlu diketahui bahwa utara dari lokasi itu adalah markas persembunyian atau markas besar dari Pangeran Diponegoro. Tujuan utamanya dibangun benteng Van der Wijk adalah untuk mengantisipasi kemungkinan adanya perlawanan dari masyarakat pribumi yang sebelumnya sudah digelorakan oleh Pangeran Diponegoro, sehingga kemudian Belanda membuat benteng tersebut di wilayah tersebut karena pertahanan Pangeran Diponegoro terkuat adalah di Kebumen dan kebetulan berada di utara wilayah yang menjadi benteng Van der Wijk itu, tepatnya di Roma Kamal atau yang sekarang dikenal sebagai Desa Kalibeji. Ya, jadi pembangunan benteng Van der Wijk ini awalnya dimotori oleh militer, tentunya militer Belanda yang dahulu dipimpin oleh Fort General Socius, yang dahulu dipimpin oleh Jenderal Socius. Nah, makanya awal nama dari benteng Van der Wijk adalah Fort General Socius atau benteng Jenderal Socius. Jadi kalau kita dapati di peta-peta atau di artikel atau di data-data kolonial, tidak ada yang menyebutkan itu benteng Van der Wijk, tapi Fort General Socius atau benteng Jenderal Socius. Nah, dipelopori oleh Jenderal Socius yang kebetulan memang menjadi pemimpin militer pada saat itu di kawasan Jawa. Kemudian mereka menggerakkan tentunya orang-orang teknik sipilnya Belanda, terus ada juga masyarakat pribumi sebagai sebagai tenaga kasarnya yang itu berasal dari wilayah Bagelen. Wilayah Bagelen itu Kebumen, Purworejo, Wonosobo dan sebagian dari Banjarnegara. Kemudian wilayah Banyumas. Wilayah Banyumas itu ada Purwokerto, ada Cilacap dan sekitarnya. Fungsi benteng Van der Wijk pada awalnya atau fungsi benteng Fort General Socius atau benteng Van der Wijk pada awalnya adalah sebagai benteng pertahanan militer, yang seperti saya sebutkan tadi bahwa awalnya di situ untuk mengantisipasi kemungkinan adanya serangan-serangan dari pihak pribumi kepada Belanda seperti saat Perang Jawa, yang kemudian setelah itu karena ternyata tidak ada serangan, maka Belanda mengalihfungsikan menjadi Papillon School atau sekolah taruna militer untuk orang-orang warga keturunan Eropa yang ada di Jawa khususnya. Jadi dari berbagai macam daerah sekolah taruna militernya itu di benteng Fort General Socius atau benteng Van der Wijk saat ini. Nah, kemudian setelah itu ketika Jepang masuk maka itu otomatis dikuasai Jepang untuk latihan militer Jepang, ada peta dan sebagainya. Kemudian Indonesia merdeka dikuasai Indonesia untuk markas pertahanan batalion saat itu, batalion TNI, yang kemudian tahun 1947 ada agresi militer pertama. Itu kemudian Belanda masuk bisa menguasai lagi daerah benteng tersebut, otomatis menjadi markas pertahanan Belanda lagi. Nah, hingga akhirnya sampai 1949 setelah terjadinya konferensi meja bundar, ada gencatan senjata, benteng tersebut digunakan lagi untuk
kepentingan militer dari pemerintah Indonesia atau TNI hingga sekarang ya. Cuma khusus lokasi benteng sekarang dikembangkan untuk wisata, sedangkan untuk kepentingan militer itu menggunakan bangunan-bangunan yang ada di sekitar benteng. Benteng ini bisa dinamakan Benteng Van der Wijk karena pada masa akhir kependudukan Belanda sebelum Indonesia merdeka atau sebelum Jepang datang tahun 1942, pemimpin militer saat itu di Jawa itu ya ada yang bernama Van der Wijk ya, Van der Wijk. Nah, kemudian karena itu sudah menjadi kelaziman bahwa pemimpin saat itu memanfaatkan momentum untuk mengabadikan namanya di beberapa bangunan atau beberapa prasasti tambahan, sehingga benteng yang tadinya bernama Fort General Choysius karena dibangun oleh Jenderal Choysius kemudian diganti namanya di atas itu yang di sisi barat menjadi Van der Wijk. Nah, sementara di beberapa pintu masuk, di atas pintu masuk kalau kita amati itu ada beberapa nama masih ya, yang kayak kalau nggak salah di sebelah timur itu ada nama orang tua dari Fort General Choysius. Jadi kalau kita amati dengan seksama, ada satu nama yang memang berubah di pintu masuk utama yang tadinya mungkin Fort General Choysius atau Choysius ya, kemudian diganti nama menjadi Van der Wijk. Keistimewaan dari Benteng Van der Wijk. Jadi Benteng Van der Wijk ini mempunyai bentuk bangunan yang unik, lain daripada benteng-benteng Belanda pada umumnya, di mana Benteng Van der Wijk ini mempunyai segi 8 ya, 8 penjuru mata angin. Jadi kenapa mereka membuatnya segi 8? Karena untuk pertahanan, di mana lokasi tersebut merupakan lokasi yang dikelilingi oleh akses-akses jalan yang tentunya sangat rawan ketika ada satu sisi pengawasan yang lemah. Karena perlu kita tahu bahwa saat Perang Jawa atau Perang Diponegoro, baik di sisi utara benteng, di sisi timur, selatan, barat, bahkan dari penjuru-penjuru, semua adalah akses yang bisa sangat mudah ditembus oleh masyarakat pribumi, karena tempat itu memang berada di tengah-tengah. Sehingga beda dengan benteng yang lain, contohnya benteng Vandenberg di Yogyakarta, bahwa benteng itu bentuknya tidak segi 8, dia yang penting menghadap ke keraton, yang dimana keraton berada di selatannya. Karena apa? Benteng itu dibangun memang sengaja untuk pertahanan dan dalam rangka penyerangan ke keraton Jogja pada saat itu. Jadi tidak segi 8 karena jelas posisi yang akan diserang, pertahanan musuhnya ada di sebelah selatannya. Nah, berbeda dengan benteng Jenderal Choysius atau Van der Wijk tadi, karena dia di tengah, sementara pertahanan masyarakat Kebumen itu menyebar di semua penjuru, akhirnya mereka membangun benteng segi 8. Cara mengubah stigma masyarakat terhadap sejarah berdirinya benteng Van der Wijk itu bisa dilakukan dengan salah satunya dengan metode penulisan ya. Penulisan itu bisa dengan cara di internet, website dan sebagainya. Yang kedua di buku juga bisa, atau juga ada semacam muatan lokal ya tentang sejarah benteng terhadap generasi-generasi yang saat ini generasi-generasi produktif saat ini ya, generasi penerus, yang juga bisa dilakukan dengan cara di lokasi tersebut dibuat sejarah benteng Van der Wijk ya, sehingga para pengunjung nanti bisa melihat oh sejarahnya seperti ini, jadi tidak abu-abu, tidak blur ya. Yang ketiga bisa juga dibuat dengan cara dokumentasi berupa media audiovisual, sehingga bisa dinikmati, ditonton oleh masyarakat luas, bisa lewat media-media sosial yang ada saat ini.
Jadi untuk pemilik Benteng Van der Wijk ini adalah Kodam 4 Diponegoro. Namun untuk pengelolaannya adalah PT Indopower Makmur Sejahtera yang dikelola oleh Bapak Haji Subono Haka. Benteng Van der Wijk ini beralih fungsi pada tahun 1998 yang awalnya tidak terawat. Waktu itu dihuni oleh para pensiunan atau veteran perang. Di sini dibikin bilik-bilik rumah dan ini juga nggak terawat. Bentuknya seperti yang ada di gambar ini. Jadi benar-benar kumuh dan tidak terawat. Sampai akhirnya pada tahun 1998 benteng ini dipugar oleh PT Indopower dan diresmikan pada tahun 2000. Benteng Van der Wijk beralih fungsi menjadi tempat wisata dikarenakan dari pimpinan kami Bapak Subono Haka ingin menyampaikan keinginannya, itu memperkenalkan sejarah kepada kaum milenial. Karena para kaum milenial itu tidak mengenal tentang sejarah, hanya tahunya adalah sudah merdeka dan bebas. Dari pengelola menyampaikan bahwa tanpa pengorbanan para pahlawan kita tidak akan merasakan kemerdekaan sampai saat ini. Dan juga ingin menyampaikan pesan dari Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena sejarah itu adalah guru yang paling berharga untuk kita mengenalkan kepada kaum milenial yang saat ini hanya mengenalnya sudah merdeka dan sudah melihat Indonesia seperti ini. Jadi nggak memikirkan bagaimana perjuangan mereka, para pahlawan berkorban jiwa raga, baik jiwa raga maupun nyawa mereka pertaruhkan untuk mencapai kemerdekaan. Tempat yang paling sering dikunjungi di Benteng Van der Wijk adalah di lokasi tengah benteng, karena lokasi di sini bisa melihat bagaimana bentuk struktur asli Benteng Van der Wijk dan juga bisa melihatnya dari atap benteng. Dari atap benteng kita bisa melihat berbagai sisi yang ada di wilayah sekitaran benteng. Karena dengan di atas ini kita bisa melihat dari utara Pegunungan Mahameru, selatan ada Secata, timur Pegunungan Karangbolong, dan dari barat kita bisa melihat wilayah di sekitar Benteng Van der Wijk itu. Dari kami sebagai pihak pengelola untuk promosi kita tingkatkan untuk sosial media dan juga kita tingkatkan untuk beberapa film di film-film nasional ataupun film internasional seperti yang ada di gambar ini kita promosikan. Waktu ada film The Raid ini masuknya box office untuk pengenalan tentang Benteng Van der Wijk biar dikenal di luar negeri. Jadi selain event-event yang seperti saya gambarkan tadi, juga kita sering mengadakan event nasional seperti halnya ini adalah kegiatan untuk Ibu Marta Tilaar yang aslinya Gombong mengadakan acara nasional di Benteng Van der Wijk. Jadi pengenalan kita melalui sosial media, baik di film ataupun event-event nasional dan event-event yang ada di lokal. Selain itu juga Benteng Van der Wijk untuk pengenalannya kita masuk ke PAUD, TK, SD, SMP, SMA, mereka untuk datang agar lebih tahu, lebih paham tentang sejarah Benteng Van der Wijk. Selain itu juga kita didukung beberapa wahana mainan agar anak tidak bosan datang berkunjung di wisata Benteng Van der Wijk. Di sini kita ada kereta atas benteng, perahu bebek, dan juga ada kereta mini, kereta atas benteng, dan juga kolam renang. Selain itu juga kita masih ada wahana lainnya yang bisa dikunjungi atau untuk menarik untuk anak-anak didik yang usianya di bawah 3 tahun dan 5 tahun. Dan yang paling utama di sini adalah adanya kereta atas benteng yang hanya ada satu-satunya di dunia kemungkinan, karena nggak ada lainnya di dunia ini ada kereta di atas benteng. Jadi marilah yang ingin berkunjung nikmati kereta di atas benteng bisa menikmati area wilayah benteng dari atas Benteng Van der Wijk.